Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya Otomasi Gule. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menampilkan kontras, brightness, dan histogram pada sebuah gambar. Nah, di sini sebelumnya kita akan merangkum atau belajar tentang beberapa materi penting dalam pengolahan citra digital itu, teman-teman. Di sini ada 3 jenis citra utama dalam pengolahan citra digital. Yang pertama itu teman-teman citra grayscale atau keabuan. Di sini definisinya yaitu citra yang hanya memiliki satu kanal warna, biasanya 8 bit, dengan tingkat keabuan dari hitam ke putih 255 ya teman-teman. Nah, cirinya setiap pixel memiliki nilai intensitas tunggal dan pengaplikasiannya dari pemrosesan awal sebelum deteksi tepi, segmentasi, morfologi, dan sebagainya. Citra utama selanjutnya yaitu citra biner, yang citra yang hanya dua kemungkinan nilai pixel, yaitu 0 dan 1 atau 0 dan 255 ya teman-teman. Nah, untuk cirinya sendiri biasanya hasil dari proses thresholding pada citra grayscale yang atau keabuan ya teman-teman. Nah, untuk pengaplikasiannya digunakan dalam segmentasi objek dalam bentuk analisis bentuk. Nah, selanjutnya citra berwarna atau RGB. Definisinya yaitu citra yang terdiri dari 3 kanal warna, merah atau red, green atau hijau, dan blue atau biru ya teman-teman. Nah, untuk cirinya setiap pixel diwakili oleh 3 nilai intensitas warna, misalnya di red atau merah 120, di green atau hijau sama dengan 200, dan terakhir blue atau biru sama dengan 255. Untuk penerapan atau aplikasiannya di visualisasi umum, pengenalan wajah, pengenalan video, dan lain-lain teman-teman. Nah, karena kita hari ini kita belajar tentang histogram pada citra, jadi kita akan membahas secara mendalam tentang histogram ini teman-teman. Nah, apa itu histogram? Histogram citra adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi nilai intensitas pada pixel citra. Dia mempunyai 2 sumbu ya teman-teman, sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu X menunjukkan tingkat intensitas mulai dari 0 sampai 255 untuk citra 8 bit, dan sumbu Y untuk menunjukkan jumlah pixel yang memiliki nilai intensitas tertentu teman-teman. Nah, untuk jenis histogram berdasarkan jenis citra itu ada 3, yaitu histogram pada citra grayscale, histogram pada citra biner, dan histogram pada citra RGB. Jadi hari ini teman-teman kita akan membuat nantinya, untuk contohnya kita akan buat tentang histogram citra grayscale. Nah, dia nanti mewakili distribusi terang atau terang gelap dalam citra. Jika memiliki nilai pixel rendah, maka citra gelap, dan nilai pixel tinggi citranya akan terang teman-teman. Dan selanjutnya untuk histogram citra biner-nya menunjukkan 2 bar, 1 nilai untuk 0 dan 1 nilai untuk 1 atau 255. Selanjutnya menunjukkan seberapa besar proporsi objek terhadap latar belakang. Nah, untuk histogram citra RGB terdiri dari 3 histogram terpisah sesuai dengan definisinya, yaitu di merah, hijau, dan biru. Setiap histogram mewakili distribusi intensitas untuk kanal warnanya masing-masing. Nah, apa sih fungsi dan manfaat dari histogram dalam pengolahan citra? Nah, untuk fungsinya sendiri ada di 4. Untuk menganalisis citra, itu menilai kualitas pencahayaan dan kontras citra. Kedua, peningkatan kontras atau menyebarkan distribusi intensitas agar kontras citra meningkat. Selanjutnya segmentasi citra atau thresholding, yaitu menentukan nilai ambang berdasarkan puncak pada histogram. Dan terakhir yaitu deteksi keabnormalan citra yang terlalu terang atau gelap akan tampak dari histogramnya teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri di sini ada pemisalan itu teman-teman. Jadi nanti untuk contoh lebih detail kita bahas di programnya. Ini untuk pengoperasian histogram yang umum dilakukan, mulai dari histogram equalization atau meningkatkan kontras keseluruhan citra, histogram matching atau specification, menyamakan histogram dengan suatu citra dengan citra lain, stretching atau normalization, menyesuaikan nilai minimum dan maksimum ke rentan 0 sampai 255. Nah, histogram ini sangat penting dalam pengolahan citra karena menjadi dasar untuk 3 hal ini teman-teman. Nah, 3 hal tersebut adalah peningkatan kualitas citra, analisis konten visual, dan pra-promosisan sebelum ekstraksi fitur dan klasifikasi. Nah, kita lanjut pada program teman-teman.
karena tadi saya sudah buat programnya di sini, sudah saya buat. Nah, ini untuk deklarasinya kita menggunakan library CV2 dan Pillow itu. Nah, selanjutnya ini untuk kelas dan mendefinisikan semua tools yang kita gunakan dalam program ya teman-teman. Di sini nanti untuk frame yang memuat atau kanvas yang memuat, jadi nanti ada kanvas yang memuat gambar asli dan gambar yang telah dibuat ya teman-teman. Dan nantinya juga ini untuk loading image. Nah, nantinya kita membuat sesuai dengan deskripsi tadi teman-teman. Ada di brightness, memaju mundurkan brightness atau mengurangi brightness, memberikan kontras, dan memberikan atau menampakkan. Nanti untuk menampakkan ini teman-teman, dia akan memanggil di jendela baru ya teman-teman. Jadi tidak di jendela yang bersamaan untuk hasilnya, nanti dia akan memanggil histogramnya di jendela yang baru. Nah, ini nanti untuk tombol zoom in atau memperbesar gambar dan zoom out. Dan yang terakhir untuk save image-nya ya teman-teman. Nah, ini nanti untuk display animasi pada gambar, mana pada saat disimpan agar tidak terhapus. Dan yang ini yang kedua sama saja teman-teman. Nah, ini nanti untuk root dan aplikasinya ya teman-teman. Kita langsung jalankan di sini teman-teman. Untuk teman-teman sekalian langsung agak lag ya. Kita langsung run. Oke, jalan. Nah, ini dia teman-teman. Nanti button untuk mengambil file dari atau gambar yang akan kita buat dalam pengaplikasian histogram pada pengolahan citra digital teman-teman. Nah, ini nanti untuk kanvas atau frame yang memuat gambar originalnya, dan ini nanti untuk file yang telah diedit, baik itu kontrasnya, histogramnya, brightnessnya atau tingkat kecerahannya, baik, dan zoom in zoom out, dan terakhir untuk menyimpan. Kita langsung coba teman-teman. Kita ambil gambar sampel di sini gitu. Nah, ini nanti untuk original. Nah, kenapa ini warnanya jadi abu-abu? Mungkin teman-teman bertanya, sesuai dengan definisi dari grayscale itu sendiri teman-teman. Jadi grayscale itu adalah memiliki sifat keabuan di mana dia hanya dihitung dari 0 sampai 255 dan hanya memiliki 8 bit pada pixelnya teman-teman. Jadi dia agak gelap atau keabu-abuan. Nah, ini nanti untuk kontrasnya kita coba tes. Nah, dia langsung mengontras gambarnya. Kita coba memaju mundurkan kecerahannya, kita coba kurang di sini jadi gelap. Di sini baik. Untuk kecerahannya berjalan baik gitu teman-teman. Kita lihat histogramnya teman-teman. Nah, inilah histogram yang sudah terbuat. Kita bisa menyimpan di sini, kita bisa men-zoom, memindahkan dan kembali ke view original. Jadi kita bisa geser-geser kalau misalnya kita udah zoom. Di sini ada beberapa konfigurasi. Nah, teman-teman, inilah histogram dari file manipulasi yang telah kita edit. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada frekuensi dan pixel intensity ya teman-teman. Dia naik pada saat di sini teman-teman. Untuk titiknya akan muncul di sini nanti teman-teman kanan bawah. Nah, ini yang titik tertingginya di situ ada 12,2, lumayan tinggi teman-teman. Nah, kita langsung coba menyimpan di sini gambar yang telah kita buat. Kita buat namanya sampel histogram. Jadi langsung tersimpan. Kita coba simpan histogramnya di sini. Nah, kita simpan di sini. Nah, kita coba cek file yang telah kita buat. Nah, ini lagi. Inilah histogram yang telah kita buat ya teman-teman. Histogram dari gambar yang ini teman, sampel histogram. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini teman-teman. Kurang lebih jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan kita bertemu di video selanjutnya.